tahun 2024 untuk PTN, kemudian PTKIN, kemudian juga Politeknik. Nah, untuk memulai ini kita mintakan Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Sriwijaya, Bapak Profesor Zainuddin Nawawi untuk memberikan sambutan dan pengarahan Recording in dalam sidang. progress. Silakan Pak Warik 1 kami untuk menyampaikan arahannya. Terima kasih. Mic yang ini oke? Suara jelas ya? Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. sore waktu Indonesia Barat pukul 13.30 ya. Selamat sore Pak Zul, selamat pagi masih di Arab Saudi. Masih pagi, setengah 10. Ya, Alhamdulillah, puji syukur karena Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita dapat mengadakan kegiatan melalui fasilitas Zoom ini dalam rangka mensosialisasikan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, khususnya melalui jalur prestasi. Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan mahasiswa baru untuk PTN yang diselenggarakan secara nasional ada dua jalur, dua pintu masuk, jalur prestasi dan jalur tes, dan satu lagi jalur mandiri nanti akan diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi atau perguruan tinggi secara bersama-sama dalam satu kelompok. Pada siang hari ini, sebagaimana direncanakan, tim kami dari Universitas Jaya akan memberikan penjelasan secara teknis kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi ini. Oleh karena itu, sama Pak Rektor menitipkan salam kepada kita semua, terkhusus kepada Bapak Ibu yang mewakili sekolah-sekolah yang diundang ya dan sempat hadir pada siang hari ini. Salam dari beliau, mohon izin tidak dapat bergabung secara langsung karena beliau masih di kegiatan yang lain di sekitaran Indralaya. Bapak Ibu kami hormati, sebagaimana biasanya bahwa kegiatan-kegiatan penerimaan mahasiswa setiap tahun untuk jalur prestasi ini telah dimulai. Kalau kegiatan kepanitiaan di tingkat pusat itu mulai dari sebelum Desember itu sudah dimulai, dan Desember sudah ada namanya launching yang dilakukan oleh tim di tingkat nasional, dan beberapa hal mungkin telah terinformasikan atau telah disampaikan melalui berbagai media, sehingga Bapak Ibu dari sekolah-sekolah yang mempunyai anak didik ya untuk berkesempatan mengikuti kegiatan seleksi melalui jalur prestasi ini. Bahwa pada tahun 2024 ini seleksi yang akan diadakan melalui jalur prestasi ini sebagian besar ya sama, namun demikian tetap ada beberapa perubahan, terus nanti ketentuan tentang mengikuti seleksi yang kalau tahun lalu ada batasan-batasan, tetapi ada juga keluasan untuk mengikuti seleksi
masuk perguruan tinggi setelah mengikuti jalur seleksi melalui prestasi ini. Oleh karena itu, mohon kepada tim, seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perubahan, silakan nanti didiskusikan pada waktunya. Jadi ketika sesi tanya jawab, dan ini untuk maksud agar apa-apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah, pihak siswa atau calon mahasiswa yang akan mengikuti seleksi ini akan melakukan langkah-langkah yang betul, kemudian mempersiapkan diri beserta data-datanya tentu, sehingga apa yang dipersyaratkan itu dapat terpenuhi. Kemudian tentu saja kita berharap apa yang diinginkan oleh para siswa yang akan lulus pada tahun 2024 ini masuk di periode tertentu itu juga akan tercapai, terkabulkan. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan kepada tim, terima kasih ya, terus kepada nanti akan menyampaikan materi Pak Zulkifli Hasan, Pak Bimo, atas kesediaan, atas waktunya. Saya juga tentu terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung dalam meeting Zoom ini. Kalau kita lihat sudah lebih dari 400 orang yang bergabung, kalau dilihat ada 440, ya 441 sekarang, dan mudah-mudahan semuanya akan memperjelas ya, memberikan informasi yang lebih jelas terkait dengan seleksi melalui jalur penerimaan ya bakat ini, berbasis bakat ini. Barangkali itu sebagai pengantar dari kami. Sekali lagi selamat mengikuti Zoom ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Kita semua akan selalu dapat bekerja sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan dan terus dalam membantu para calon mahasiswa yang sekarang masih bersekolah di sekolah-sekolah, Bapak Ibu semuanya, sehingga dapat menggapai cita-citanya. Barangkali itu sebagai pengantar saja dari kami. Selamat ya mengikuti, dan secara resmi kami buka kegiatan pertemuan kita melalui fasilitas Zoom ini dengan melepaskan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di chattingnya ada yang ini menulis tidak ada suara ya katanya. Apakah semua tidak ada suara atau beberapa saja nggak bisa mendengar suara kita? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, Bisa bisa. ya? Bisa Bisa. Pak. Bisa Pak, Bisa. ada. Alhamdulillah bisa Pak. Bisa mendengar. Bisa Pak. Baiklah. Bisa Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Bisa. Jadi kita akan mulai bahan paparannya. Saya minta Pak Dede atau Pak Bimo untuk menayangkan bahan paparannya. Silakan Pak Dede, Pak Bimo. Baiklah, jadi saya akan memaparkan sistem atau seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2024. Jadi ini sangat penting bagi Bapak Ibu guru, terutama Ibu guru bimbingan dan konseling, juga kepada siswa-siswa untuk diperhatikan karena kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri ini memang ada tadi disampaikan oleh Bapak Warik 1, ada 2 jalur, yaitu jalur pertama berdasarkan prestasi dari nilai raport, yang kedua berdasarkan tes tertulis yang kita sebut dengan UTBK, dan yang ketiga itu adalah jalur mandiri. Lanjut Pak Bimo.
Ya, jadi informasi ini ada kita jelaskan bahwa fungsi dan tujuan dari sistem nasional seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, yaitu fungsinya itu untuk mempersiapkan dan mengelola untuk bagi siswa yang akan mengikuti jalur SNBP, prestasi dan SNBT, dan juga untuk rektor perguruan tinggi negeri. Kemudian melaksanakan UTBK yang menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN. Kemudian membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik, tujuannya tahun non-akademik dan prestasi lainnya yaitu melalui jalur SNBP, jadi seleksi nasional berdasarkan prestasi. Juga membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria yang lainnya. Lanjut. Nah, nah, kemudian prinsip penerimaan mahasiswa baru PTN ini yaitu yang pertama berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dengan ini ketutup lagi. Dan kurang mampu, juga kesempatan bagi calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Lalu akuntabel dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria, lalu fleksibel. Jadi memberikan keleluasaan bagi calon mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, program studi, dan PTN yang dituju. Juga pelaksanaannya secara efisien, yaitu masuk tes, masuk PTN menggunakan sumber daya secara optimal. Ada prinsip transparansi, pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah. Lalu larangan konflik kepentingan. Jadi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik. Dan di sini menghindari adanya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi di sini bahwa kita akan melaksanakan secara transparan. Berikutnya. Lanjut slide-nya Pak Bimo. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa ada 3 sistem, yaitu pertama SNBP, di sini berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri. Jadi nanti setiap PTN itu memiliki ada hal-hal lain yang dinilainya. Sedangkan biaya ditanggung oleh Kemendikbud atau pemerintah. Lalu SNBT ini berdasarkan tes tertulis, berdasarkan melalui UTBK. Atau juga hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh perguruan tinggi negeri. Pelaksanaan tes menggunakan komputer dan biaya ditanggung oleh peserta dan ada subsidi pemerintah. Jadi kalau SNBP ini kuota yang minimum yang ditetapkan untuk perguruan tinggi 20%. Jadi kalau satu program studi itu ada 100, jadi minimum yang diterima melalui SNBP itu 20 orang. Sedangkan SNBT ini kuota minimumnya 40%. Jadi kalau ada program studi itu menerima 100, daya tampungnya yang diterima minimal 40. Boleh lebih, ya, boleh lebih. Lalu jalur mandiri ini dapat menggunakan nilai UTBK atau perguruan tinggi menetapkan sistem seleksinya masing-masing. Kuota ditetapkan maksimum 30%. Jadi tidak boleh lebih. Kalau 100 tidak boleh lebih dari 30. Bagi perguruan tinggi berbadan hukum, ini kuotanya
minimum 30% ya, dan maksimum 50%. Lanjut, Pak Bima. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa pada tahun 2024 ini yang penting ada pengisian PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa, untuk tahun 2024 dengan pendaftaran SNBP 2024 dan pendaftaran UTBK SNBT 2024. Jadi sekolah dan siswa itu harus membuat dan memiliki akun SNPMB, ya. Terutama ini bagi sekolah yang sudah memiliki dapat digunakan akun yang lama, tapi bagi sekolah yang belum punya itu harus membuat akun ini. Nah, untuk registrasi akun SNPMB di portal SNPMB. Ini ada portalnya, dan pendaftaran itu ini ketutup aja. Ini mulai dari registrasi akunnya mulai 8 Januari 2024 sampai 15 Februari 2024. Jadi untuk sekolah maupun untuk siswa. Ya. Lanjut. Ini deskripsi PDSS dan ini. Jadi PDSS itu adalah pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi sekolah dan siswa harus mengisi data. Pengisian PDSS itu dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Data ini sangat penting. Pentingnya apa? Apabila siswa nanti diterima, ternyata data yang ada pada PDSS tidak sesuai dengan raport yang aslinya, maka siswa tersebut dapat ditolak oleh perguruan atau dibatalkan penerimaannya. Nah, oleh karena itu pengisian PDSS ini bagi sekolah dan juga bagi siswa harus diisi dengan benar dan sesuai dengan data yang asli, terutama raport. Itu banyak terjadi di PDSS, nilai biologi misalnya 90, tapi di raport 80. Ini akan menimbulkan masalah bagi siswa yang telah diterima dan dapat dibatalkan oleh perguruan tinggi. Juga kurikulumnya ini gimana Pak ya? Ada nama-nama yang baru masuk sehingga tertutup tayangan saya. Pak Bima atau Pak Dede bisa nggak dirikan? Setiap yang ada yang daftar masuk nama ini. Bisa nggak di ini? Karena tertutup tayangannya. Lalu sistem PDSS ini untuk tahun ajaran pada tingkat yang sama dan mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Dan kurikulum ini dapat pada sistem ini dapat menggunakan kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013 sistem paket dan SKS atau juga kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum nasional sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional itu tidak diperkenankan mendaftar PDSS. Jadi sekolah-sekolah diharapkan semua sudah menggunakan kurikulum nasional baik tahun 2006 KTSP maupun juga 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Lanjut ya. Nah, SNBP ini ketentuannya dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, yaitu menggunakan raport serta prestasi akademik dan non-akademik siswa. Prestasi akademik maupun non-akademik siswa itu dinilai adalah 3 prestasi terbaik. Jadi kalau misalnya ini prestasi ada yang lain untuk lomba-lomba yang lainnya, misalnya lomba karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, itu hanya dinilai itu sampai juara 3. Ya, prestasi 3. Kalau misalnya hanya
tidak peserta saja itu belum menunjukkan prestasi. Itu baru menunjukkan berpartisipasi. Jadi tidak perlu di-upload datanya. Sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus mempunyai nomor pokok sekolah nasional dan mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Jadi lengkap dan benar ya. Yang eligible ini sesuai dengan kuota sekolah masing-masing. Kuota itu didasarkan atas akreditasi sekolah. Lalu sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Dan siswa harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNPBP. Jadi siswa juga harus memiliki akun, ya, dapat dibuat akunnya melalui yang tadi telah disampaikan linknya. Registrasi akun SNPMB sekolah dan siswa itu dilakukan di portal SNPMB. Ya, jadi semua ini siswa harus memiliki akun ini, baru bisa mendaftar. Lanjut. Nah, siswa yang telah dinyatakan, ini ada tambahan ya. Siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP tahun 2024, SNBP 2023, dan seleksi SNMPTN dulu sebelumnya dinamakan SNMPTN tahun 2022 tidak dapat mendaftar SNBT 2024. Jadi nanti waktu mau mendaftar di UTBK dan lain sebagainya, bagi yang sudah dinyatakan lulus melalui jalur prestasi, baik tahun ini 2024, tahun kemarin 2023 maupun 2022, itu tidak dapat mendaftar SNBT, ya, jalur tes. Dan yang tambahan yang kedua juga, siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Nah, jadi di sini peran kepala sekolah, ibu guru atau bapak guru bimbingan dan konseling yang pendamping, khususnya bagi siswa, supaya memilih program studi itu betul-betul program studi yang diminati. Ya. Maksudnya kalau diterima, kita harus mendaftar ulang. Jadi jangan sampai asal mendaftar, setelah lulus tidak mendaftar ulang. Nanti mau ikut seleksi mandiri itu tidak dapat diterima. Jadi mungkin dia tidak dapat mendaftar untuk jalur mandiri. Oleh karena itu pilihlah program studi yang betul-betul diminati. Ada persyaratan sekolah, yang pertama adalah NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Nah, ini akreditasi untuk sekolah. Kalau terakreditasi A, itu 40% terbaik di sekolahnya. Kalau akreditasi yang B hanya 25%, akreditasi C atau lainnya hanya 5% terbaik di sekolahnya. Kemudian PDSS itu daftar siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau misalnya 100 siswa yang ada, diambil 40% yang terbaik, jadi ada 40. Nah, pada pengisian PDSS, itu hanya data siswa yang 40 itu saja. Jangan seluruh siswa diisikan pada PDSS. Ya, mudah-mudahan ini dapat dipahami karena sudah berjalan cukup lama. Lalu persyaratan pendaftar siswa yang eligible. Jadi WNI punya NIK, nomor induk kependudukan, harus memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Ini banyak kejadian siswa itu tidak punya NISN. Kalau tidak punya, segera diurus di kantor Dinas Pendidikan masing-masing. Lalu memiliki nilai raport yang telah diisikan di PDSS sesuai dengan ketentuan. Jadi
Di situ nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Bagi peserta yang memilih bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Ya. Jadi di dalam pedoman itu ada portofolio yang harus dibuat, ketentuannya ada tergantung bidang seni dan olahraga yang dipilih. Lalu memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Sedang peningkatan ini dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi semua mata pelajaran yang ada pada semester itu dirata-ratakan. Lalu sekolah dapat menambah kriteria lain. Misalnya, apabila ada siswa, misalnya ada 40 siswa yang eligible. Kemudian setelah dirata-ratakan ada 41 siswa karena mau diambil 40. Nah, sekolah dapat memilih yang 40 ini supaya 40 itu menggunakan kriteria lain. Misalnya pada kurikulum Merdeka dapat menggunakan capaian siswa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 ya, bisa menggunakan itu atau kriteria lain yang ditetapkan oleh sekolah. Kalau ada siswa yang terakhir itu nilainya sama. Jumlah siswa yang masuk dalam peringkat sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Tadi sudah dijelaskan 40%, 25%, dan 5% tadi. Kemudian peningkatan sekolah ini secara lengkap dapat dilihat pada informasi SNPMB 2024. Diunduh di laman resmi SNPMB, ini ada linknya. Ya. Lanjut. Nah, ini tahapan SNBP. Pertama, pengumuman kuota. Ini semua sudah disampaikan ke sekolah. Lalu registrasi akun SNPMB sekolah. Ini wajib membuat akun SNPMB sekolah melalui portal SNPMB. Lalu registrasi akun siswa ya, untuk SNPMB. Ini juga wajib bagi siswa kelas terakhir melalui portal SNPMB. Lalu pemeringkatan. Pemeringkatan ini dilakukan oleh sekolah sesuai dengan kuota akreditasi sekolah. Lalu pengisian PDSS, penganggalan data dan sekolah dan siswa. Lalu pendaftaran SNBP. Ini siswa yang masuk data yang dalam PDSS melakukan pendaftaran SNBP di portal SNPMB. Lalu memilih program studi. Nah, setiap siswa boleh memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Tapi ada syaratnya, kalau memilih 2 PTN, 1 PTN itu harus berada di daerahnya, provinsinya. Ya. Misal, mau ngambil 2 program studi, 1 di Unsri, 1 misalnya di perguruan tinggi lain, itu boleh. Tapi kalau misalnya semuanya memilih 1 program studi, 2 program studi di 1 perguruan tinggi, itu juga boleh. Ya. Lalu mengunggah portofolio bagi yang memilih program seni dan olahraga. Lalu nanti yang ke-9 ini proses seleksi, itu berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN, lalu pengumuman SNBP. Hasil kelulusan itu dapat dilihat di portal SNPMB atau mirrornya. Jadi kalau memilih Unsri bisa dilihat di Unsri atau di perguruan tinggi lain di ITB atau Unpad dan sebagainya. Lalu daftar ulang. Nah, di PTN tempat calon mahasiswa dinyatakan diterima dan mengikuti ketentuan PTN yang dituju. Jadi nanti setelah diterima diharapkan itu semuanya mendaftar ulang. Nah, ketentuan masing-masing PTN itu dapat dibaca pada laman PTN masing-masing. Lanjut.
Nah, pilihan program studi di SNBP, setiap siswa yang eligible diizinkan untuk memilih program studi di PTN. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA MHSK asalnya. Jadi kalau misalnya di Sumsel itu ada 3 PTN. Ada Unsri, ada Politeknik Sriwijaya, ada UIN Raden Fatah, ya, itu. Jadi kalau milih 2 program studi, salah satu harus ada di PTN itu, satunya lagi program studi boleh mengambil di PTN di luar Sumsel. Kalau memilih satu program studi, itu bebas. Memilih di mana saja dan tidak harus ada yang ada di Sumsel, ya, tidak harus. Jadi semua boleh pilih kalau satu program studi. Memilih Unpad, ITB, UI, UGM, silakan kalau satu. Tapi kalau 2, syaratnya satu harus ada di Sumsel PTN-nya. Tadi sudah saya sebutkan ada 3 PTN. Ya. Lanjut. Nah, portofolio. Jadi portofolio ini yang harus diunggah oleh peserta yang memilih bidang olahraga, seni, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan. Lalu kalau kita lihat ini ada nah, ya ada program-programnya ini, silakan nanti kalau di Unsri cuman ada penjaskes pendidikan olahraga, jadi yang ada yang lain itu tidak ada. Lanjut. Nah, untuk informasi, ruang lingkup SNPMB ini ada diikuti 76 PTN akademik. Ya. Ada 44 PTN vokasi, ada 24 PTKIN. Ini tentang kelompok bidang agama Islam. Lalu program studi ada 585 diploma 3, ada 604 diploma 4 atau sarjana terapan, dan ada 3.417 program sarjana. Jadi ini banyak pilihan bagi adik-adik semua. Lanjut. Ini jadwal. Jadwal ini pengumuman kuota sekolah 28 Desember. Ini mudah-mudahan sudah diterima oleh sekolah. Dan asal masa sanggah kuota sekolah. Jadi kalau sekolah ternyata ada yang salah, artinya ada masa sanggah. Masalah kuota, ya. Ini sampai batas waktunya 17 Januari. Jadi sekarang masih ada waktu. Lalu pengisian PDSS dimulai 9 Januari sampai 9 Februari. Ini 1 bulan. Lalu pendaftaran SNBP berdasarkan prestasi dimulai tanggal 14 sampai 28 Februari 2024. Pengumuman 26 Maret 2024. Nah, perlu diketahui bahwa semua kegiatan ini berakhirnya itu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai nanti mendaftar itu pada masa-masa terakhir. Nanti kepepet, misalnya pukul 15.30 itu dengan jelas tidak dapat mendaftar ulang kembali. Ya. Lanjut. Ini deskripsi UTBK. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk mengikuti UTBK atau seleksi nasional berdasarkan tes hanya diperbolehkan mengikuti sebanyak 1 kali. Bukan berarti nanti ada 2 gelombang UTBK, boleh memilih 2, itu tidak. Ya, jadi hanya 1 kali, mau gelombang pertama atau gelombang kedua Anda boleh memilih. Nah, hasil UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2024. Jadi untuk tahun 2024 nggak bisa menggunakan UTBK tahun 2023 atau 2022. Atau juga nanti UTBK 2024 nanti mau digunakan di tahun 2025. Itu tidak bisa. Ya. Jadi 2024 hanya digunakan untuk ikut SNBT 2024.
Seleksi jalur SNBT 2024 itu berdasarkan hasil tes itu, UTBK. Dan portofolio bagi yang milih program seni dan olahraga. Ini persyaratan. Lanjut. Nah, siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2023 maupun itu tadi ya, tidak dapat mendaftar SNBT 2024. Dengan sendiri nanti ditolak. Jadi kalau diterima, sudah itu diharapkan sudah mendaftar di SNBP itu, di mana perguruan tingginya yang menerimanya. Lalu siswa yang dinyatakan lulus ini yang baru ya. Seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Nah, jadi jangan berharap nanti lulus SNBP akhirnya tidak mendaftar, nanti mau ikut mandiri, itu tidak akan dapat mendaftar jalur mandiri. Peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima pada seleksi jalur mandiri 2024 di PTN manapun. Ini yang baru. Kenapa? Karena ini kita berprinsipnya berkeadilan. Kalau Anda sudah diterima di SNBP, ternyata tidak diambil, itu merugikan teman yang lain yang berharap pada program studi itu. Ya, jadi supaya ini adil, maka kalau ini kan Anda tidak ambil, maka Anda tidak dapat mendaftar kembali pada jalur mandiri. Jadi kalau diterima harus mendaftar ulang, diharapkan ya. Nah, inilah peranan dari Bapak Ibu guru pembimbing dari sekolah atau kepala sekolah supaya memastikan pilihan anaknya pada program studi yang betul-betul diminati. Ya. Ini harapannya. Lanjut. Nah, ini syarat peserta siswa SMK sederajat kelas 12 atau kelas terakhir 2024. Bagi yang punya paket C tahun 2024, umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2024. Lalu lulusan SMA, SMK, dan MA sederajat tahun 2022-2023, jadi 2021 tidak dapat mendaftar lagi. Bagi yang lulusan paket C tahun 2022 dan 2023 juga umur maksimal 25 tahun pada tanggal 1 Juli. Jadi kalau sudah Agustus berarti sudah 26 masuk usianya, enggak diterima lagi. Lalu membayar UTBK kecuali peserta KIP kuliah ya. Lanjut. Nah, pelaksanaan UTBK di pusat UTBK ini ada ini ya, ujian tulis ini waktunya 195 menit. Materi tesnya TPS, potensi skolastik, yaitu terdiri dari penalaran matematik, literasi dan dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Lalu kesempatan tes hanya 1 kali. Pelaksanaan tes ada 2 gelombang, masing-masing gelombang itu jadi 14 hari dalam 28 sesi. Jadi setiap hari itu ada 2 sesi selama 14 hari dalam 2 gelombang. Ya. Hasil tes setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individual. Jadi tidak tidak diberikan secara kolektif. Lanjut. Tes potensi akademik ini untuk mengukur kemampuan kognitif ya, yang skolastik ya, yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Nah, dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Serta kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Lalu literasi dalam bahasa dan bahasa Inggris ini mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai WNI dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.
Lalu penalaran matematik mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Lanjut. Nah, pendaftaran. Jadi login portal SNPMB dan memilih menu pendaftaran UTBK, ya, SNBT. Jadi ada portalnya di sini, nanti dapat dilihat. Lalu melengkapi biodata, mengisi dan melengkapi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata, serta unduh dan unggah pernyataan tunanetra dan atau hambatan visual. Jadi kalau ada yang ini pernyataan tunanetra harus diberikan informasi di situ, diunggah gitu ya. Karena tesnya terpisah nantinya. Memilih pusat UTBK, tadi sudah disebutkan ada banyak tempat UTBK, dan membayar biaya UTBK kecuali yang pelamar KIP kuliah. Pembayaran ada mekanismenya, kemudian program studi yang dipilih ya, di program studi apa, kemudian mau mendaftar di mana, ikut tesnya, apakah di Palembang ataukah di Bandung, itu terserah, lalu membayar, lalu mengunduh kartu peserta UTBK. Ya. Jadi kartu pesertanya diunduh supaya masing-masing ini pelamar memiliki kartu peserta. Lanjut. Nah, peserta membayar UTBK sebesar Rp200.000. Ya, ini sebetulnya disubsidi oleh pemerintah. Ya. Lanjut. Lanjut, Pak Bima. Nah, ini pilihan program studi ya. Tadi dijelaskan bahwa ini setiap peserta itu dapat memilih program studi akademik, PTN akademik, vokasi atau PTKIN. Setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi yang terdiri dari dua pilihan program studi akademik sarjana dan 2 pilihan program vokasi diploma 3 dan diploma 4. Seperti yang tabel ini nanti dijelaskan, urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas. Jadi kalau yang pertama itu berarti prioritas. Kalau memilih satu program studi, bebas. Mau di mana saja PTN-nya, ya. Diploma 3, diploma 4, sarjana terapan atau sarjana. Kalau milih 2 program studi, bebas memilih di program apapun. Misalnya 2 diploma 3, atau 2 diploma 4, atau sarjana terapan, atau 2 sarjana, atau ngambil 1 diploma 3 dan 1 diploma 4 atau sarjana terapan, atau 1 program diploma 3 dan 1 sarjana, atau 1 diploma 4 atau sarjana terapan dan 1 sarjana. Tapi kalau memilih 3 program studi, misalnya 2 program studi akademik dan 1 program vokasi, atau 1 program akademik dan 2 program vokasi. Contoh misalnya begini, memilih 3 program studi, 2 diploma 3, 1 sarjana, atau 2 diploma 4 atau sarjana terapan dan 1 sarjana, atau 1 diploma 3 dan 1 diploma 4 dan 1 sarjana, atau memilih 2 program sarjana dan 1 diploma 3, atau 2 program sarjana dan 1 diploma 4 atau sarjana terapan. Kalau milih 4 program studi, ada 2 program akademik, 2 program vokasi. Ya. Misalnya 2 sarjana, 1 diploma 3, 1 diploma 4. Dan ini ketutup oleh SMA Qur'annya, ini tidak kebaca sih. Baik, lanjut. Nah, ini pusat-pusat UTBK yang ada 74 pusat UTBK, salah satunya kita di Sumsel ada di Palembang ya. Jadi ini ada tuh dapat ini luas
Anda dapat melakukan ikut tes UTBK ini di mana saja di PTN penyelenggara. Ada 74, mau di Papua, mau di Bali atau di Lombok, silakan. Lanjut. Nah, ini jadwal. Jadi pelaksanaan UTBK 2 gelombang tadi, selama setiap gelombang itu 7 hari dilakukan 2 sesi. Ini tanggalnya 30 April, 2 Mei, 3 Mei, 4 Mei, 5 Mei, 6 Mei, dan 7 Mei. Gelombang kedua mulai dari 14 Mei sampai 20 Mei. Jadi Anda silakan memilih mau gelombang pertama atau gelombang kedua. Tidak dapat memilih gelombang pertama dan gelombang kedua. Hanya 1 kali tes. Ya, seperti dijelaskan tadi. Lanjut. Nah, ini pendaftaran UTBK SNBT mulai 21 Maret sampai 5 April. Pelaksanaan UTBK gelombang 1 tadi dijelaskan, gelombang kedua 14 Mei. Nah, pengumuman 13 Juni 2024 pengumumannya. Sertifikat UTBK dapat diunduh mulai tanggal 17 Juni sampai 31 Juli 2024. Namun yang perlu diperhatikan bahwa semua kegiatan ini akan diakhiri pada pukul 15. Ya. Jangan sampai lewat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lanjut. Nah, peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Siswa yang mendaftar dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan atau dengan disebut KIP, ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Untuk pendaftaran KIP kuliah di Kemendikbudristek hanya berlaku untuk prodi PTN akademik dan PTN vokasi. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan KIP kuliah pada PT KIM, yaitu WIN dan lain sebagainya, harus mengunduh atau mendaftar di KIP kuliah Kemenak. Ya, ini ada itunya warna kuning, KIP kuliah kemenak.go.id, ya, .id. Itu. Jadi jangan sampai nanti minta KIP kuliahnya ke panitia penerimaan mahasiswa baru, itu enggak ada. Jadi minta KIP kuliah ini langsung dikoordinir oleh sekolah melalui Kemendikbudristek bagi yang PTN akademik dan PTN vokasi. Kalau PT KIN ke Kementerian Agama. Lanjut. Nah, ini informasi lebih lanjut tentang SNBP ya bisa di sini 8 Januari boleh dicoba nanti. Kemudian data semua ada informasi di sini. Lanjut. Nah, ini kalau misalnya mencari informasi dia untuk ini meminta dalam ini informasi dan lain sebagainya ini dicatat, ada hashtag-nya, ada Halo SNPMB ya di BP3 Kemendikbud. Ini resminya dia ini yang warna merah gitu. Silahkan dicatat nanti. Lanjut. Nah, ini ada media sosial resmi. Jadi lihat di sini. Jangan banyak informasi yang menyesatkan ya. Jadi jangan sampai ini Anda terjebak oleh informasi yang salah. Jadi informasi yang benar itu ada di portal-portal ini, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, ini semuanya ada di sini. Jadi kalau mencari informasi, lihat di laman-laman ini, jangan laman yang lain. Lanjut. Baiklah, itu terima kasih, semangat calon mahasiswa Indonesia. Dan saya ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, dan nanti saya dibantu Pak Bimo ya, Pak Bimo dan Pak Warik Ratu dan juga Pak Dede mungkin, karena sebentar lagi saya mau turun ke lobi karena udah ditunggu bus. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tetap bergabung meskipun nanti di dalam bus.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau nanya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Sudah ya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya. Ya, pertanyaan dapat ditulis saja di chatting itu ya, nanti dibaca oleh panitia apa yang mau ditanyakan. Kalau misalnya mati, Pak. Baik, Pak. Ini kesimpulannya apa? Kesimpulan. Halo. Mana Bapak tadi? kalau ada yang mau ditanyakan, Izin bertanya, Pak. Boleh, Pak? Hah? Mungkin bisa dijawab Pak pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebutkan. silakan yang mau ditanyakan. Sudah Pak, itu sudah banyak yang mengetik di ini. Sudah banyak yang Oh, di bertanya di chatting ya. Di chatting. Pak Bimo, tolong dibaca Pak Bimo chattingnya. banyak yang menanyakan tentang ini Pak. Apa? Tentang apa? Oke, saya izin membacakan yang di chat Zoom terlebih dahulu, sepertinya, karena sudah ada di chat Zoom. Buka chatting. Kalau lupa akun, itu bisa langsung tanyakan ke mana Pak Bimo, Habdak ya? Kalau surat kerja itu diisi dengan apa itu Pak? Oke, untuk saya izin langsung menjawab. Untuk surat tugasnya nanti bisa di-upload di link Zoom-nya, nanti akan dikirim untuk surat tugasnya. Kartu KIP berbeda dengan kartu keluarga. Maksudnya beda itu apa kartu KIP? Untuk mendapatkan KIP itu kalau ini apa memilih PTN akademik maupun vokasi itu di Kemendikbud tadi yang sudah ada di laman itu tadi di Kemendikbud Ristek Dikti. Jadi bukan di panitia. Kamu bilang bapakmu sakit. Tadi itu izin langsung untuk sesi tanya jawab ini akan dimoderatori Bu Sarifah. Ya Pak Bimo, tadi tentang itu kalau lupa akun gimana Pak Bimo?
Oke, baik. Jadi Pak Zul, ini kalau untuk pertanyaannya terkait semuanya saya lihat di kolom chat Zoom terkait tentang surat tugas. Untuk surat tugasnya sudah ada di surat undangannya, Dede dan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti silakan dicek di undangannya untuk surat tugasnya. Mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan yang sudah resen Pak Bimo. Saya izin Pak Kabis. Lanjut. Untuk yang pertama saya izinkan kepada ini namanya belum ada, mohon di rename SMA Qurannya ini ada banyak, jadi mohon di rename karena saya panggilnya ada SMA Qurannya tapi ada 2 di sini yang resen. Mungkin silakan salah satu Andi untuk bertanya langsung pada Bapak Bimo. Ya, kalau untuk ini tadi ada pertanyaan pembuatan akun KIP. Jadi KIP kuliah itu langsung ke Kemenristek Dikbud. Tadi lamannya tadi sudah ditayangkan nih. Bukan di ini, bukan di panitia. Panik melihat kondisi anaknya. Dia berniat membawanya ke rumah sakit, namun habis sekolah. Nah, Pak Bimo, mereka minta PDF yang tadi bahan paparan. Nanti bagaimana mendapatkannya, Pak Bimo? Iya, nanti akan disebarkan melalui MKK Pak ke kepala sekolah. Jangan Izin Pak Zul, Pak Bimo, saya lanjutkan ada pertanyaan dari peserta. Izin bertanya Pak dari Sabira Azreti, bagaimana jika nama di rapor dan di KK ada berbeda huruf, apakah berpengaruh untuk daftar nanti? Bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Pertanyaan dari peserta Pak di kolom chat itu. Kalau berbeda huruf? Maaf juga jika selama ini Bapak pertanyaan untuk berbeda huruf antara huruf jika nama di rapor dan di KK-nya ada berbeda huruf, apakah berpengaruh untuk daftar nanti? Di rapor sama di kakaknya. Ya, harusnya tidak berbeda. Harusnya tidak berbeda, akan menjadi bermasalah karena rapor itu basisnya adalah akta lahir. Ya, kakak harusnya juga berbasis akta lahir seperti itu. Artinya kalau memang rapor itu dari awal seperti itu, kemungkinan kalau memang bisa kakaknya ya harus berubah karena semua basisnya adalah akta lahir. Baik, terima kasih Pak. Yang dipentingkan adalah akta lahir sama rapor harus sama. Akta lahir, rapor harus sama. Dan itu adalah basisnya adalah akta lahir kita. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Bimo untuk pertanyaan dari saudari Sabira. Jadi untuk pertanyaan tadi sudah dijawab langsung sama Pak Bimo. Kalau untuk berbeda huruf harusnya sama terkait akta lahir dan raportnya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rahma Rizky. Saya mau bertanya bagaimana kalau ada yang lulusan SNBP tapi tidak lanjutnya, apakah berangkat dengan sekolah dan teman-temannya satu sekolah? Berdampaknya dengan pribadi sebenarnya. Jadi dia dengan sekolahnya. Ya, jadi pribadi kalau memang dia dapat SNBP tapi dia tidak diambil, berdampaknya dia tidak bisa ikut SNBP dan mandiri. Sekolahnya tidak. Oke, baik. Mungkin saya izinkan kepada peserta yang bertanya langsung. SMA Negeri 13 Palembang, silakan di-unmute. Tadi yang sudah resen SMA 13 Palembang. Sudah keluar. Oke, saya lanjutkan pada SMA Qurannya Palembang yang sudah resen. Silakan untuk-unmute dan bertanya langsung kepada Bapak Bimo. SMA Quraniyah Palembang. Ya, baiklah, mohon bertanya. Ya, silakan. Silakan. Jika sudah mendapatkan surat undangan, bagaimana cara mengisi surat undangan itu? Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas pengertiannya.
Oh. Jadi pertama satu-satu yang surat Langsung tugas. ketemu, Mas. Iya, apa surat undangan yang mana, Pak? Dek, mungkin Dek, ada surat tugas itu, Dek. Surat tugas apa, Dek? Oh iya, sebenarnya surat undangan itu adalah surat undangan ke kepala sekolah sebenarnya, Pak. Ya, undangan unsri ini semuanya undangannya adalah untuk semua kepala sekolah. Yang kebetulan ini kayaknya yang banyak ikut adik-adik kita ya, yang banyak ikut harusnya itu kepala sekolah dan guru BP sebenarnya yang harusnya ikut di pertemuan ini. Ya, Bapak, Ibu guru, adik-adik siswa, saya minta maaf ya. Kebetulan saya ini sedang berada di Madinah, mau pulang, jadi saya mau naik bus. Mohon maaf saya nggak bisa menjawab dengan jelas nanti, sinyalnya putus-putus. Jadi itu jawabannya Pak Bimo dan Pak Dede bisa bantu, silakan. Nanti ke suara kita. Silakan untuk unmute Ibu untuk SMKN 1. Satu nunggu ini jadi silakan untuk unmute, silakan bertanya langsung pada Bapak Edo. Terima kasih Bu, izin bertanya. Silakan. Begini Pak, untuk yang sudah alumni gitu ya, lulus tahun 2023 itu kalau mau mendaftar SNBT, membuat akunnya itu kapan? Apa bareng sama yang SNBP ini atau nanti ada tanggalnya sendiri begitu Pak? Kalau lulusan 2023 itu tidak bisa mengikuti SNBP. SNBP itu khusus untuk siswa yang sedang duduk di kelas 3 pada tahun 2023. Nah, akunnya itu ya saya kira 2024. Jadi akunnya itu, kamu udah lulus tahun 2023 itu maksudnya enggak? Kalau misal mau daftar ke SNBT gitu Pak, maksudnya yang 2023 itu apa akunnya itu harus buat lagi atau bisa akun yang dulu daftar SNBT? Akun yang dulu. Untuk yang SNBP itu hanya berlaku untuk lulusan tahun ini. Iya. Kalau untuk yang tahun kemarin itu 2023 kan mau daftar SNBT bisa nih Pak. Oh, SNBT, ya pakai akun dia sendiri bisa. Akun yang lama. Oh, pakai akun lama. Untuk yang basisnya tes ya. Pakai akun yang lama. Oke, bagaimana dari SMKN 1 Jaya? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Saya lanjut ke penanya selanjutnya. Ini dari, apakah ada pertanyaan dari SMA Qur'annya yang masih resen? Apakah masih ada yang ditanyakan? SMA Qur'aniyah Palembang. Oke, sepertinya tidak ada. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari SMKN 4 Palembang. Iya, izin Bapak Ibu, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai akun sekolah Bapak Ibu. Akun sekolah itu kemarin tuh bagaimana jika lupa akunnya, apakah membuat akun baru lagi atau bagaimana solusinya Bapak atau Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu-satu silakan Pak Bimo itu jawab Oke, dulu itu kalau masalah akun. kalau untuk akun yang sudah tersedia, itu bisa hubungin helpdesk untuk bisa reset password. Ada helpdesk-nya. Nah, itu akan Atau tayangkan Pak Bimo, tayangkan yang simpulan yang kemarin yang tadi yang Pak Bimo kirim ke saya itu, tayangkan masalah akun ini. mungkin bisa dilihat ini untuk akun sekolah. Ini Iya, Pak. ya, bisa dilihat. Jika lupa password akun SMB, silakan menggunakan fitur reset password. Dan jika lupa email akun SMB, silakan hubungi helpdesk-nya, Mas. Nah, kalau untuk jika sekolah yang sudah punya akun tahun 2023 tidak perlu lagi membuat akun SNPMB lagi. Yang ketiga, jika data sekolah pada akun SNPMB sekolah ada yang salah, silakan untuk memperbarui data dahulu di Dapodik atau Pusdapin, baru klik memperbarui data di akunnya, ya. Jadi ke Dapodiknya dulu. Nah, itu untuk akun sekolah. Ada 3. Ini kemarin ada keterangan juga, ada Zoom meeting, bisa dilihat di YouTube mereka. Rangkumannya adalah untuk akun sekolah seperti itu, Pak Bayu. Jadi kalau misalnya sudah ada lupa password, minta reset password, kan kita punya emailnya. Kalau emailnya pun lupa, baru hubungin helpdesk. Nah, terus untuk sekolah, dengan saya ulangi lagi, punya akun 2023 tidak perlu lagi. Nah, terus untuk akun siswa nih tadi yang dari Longwing nanya, jika sudah punya akun silakan login dan tidak perlu buat akun ulang. Jika belum punya akun silakan buat akun SMP di portal. Saat registrasi akun dipastikan menggunakan email pribadi, jangan menggunakan email sekolah atau email yang lain. Ya, jadi emailnya jangan sama dengan temannya, jadi email pribadi masing-masing. Terus yang kedua, pastikan data siswa benar, dan jika data siswa yang ada yang salah, silakan lapor ke sekolah atau operator sekolah, bukan ke helpdesk. Jadi kalau data siswanya itu lapornya ke sekolah, kalau data sekolah lapornya ke Dapodik. Yang ketiga, siswa wajib upload pas foto ukuran 4x6 terbaru, ya. Jadi yang terbaru pas foto, bukan foto selfie, ya. Jadi memang pas foto ukuran 4x6. Saat verifikasi sebelum simpan permanen, pastikan semua data sudah benar dan pada posisi foto sudah benar. Siswa wajib mendownload bukti permanen akun SNPMB sebagai bukti siswa sudah melakukan simpan permanen pun. Saat sudah simpan permanen, data sudah tidak bisa dibatalkan status permanennya. Nah, kalau untuk mencobanya, itulah mulai hari ini sampai besok jam 3. Jadi ada waktu 1 kali 24 jam mencoba untuk membuat akun SNPMB. Ya, jadi mencoba Google. Tetapi belum bisa simpan permanen. Simpan permanennya baru berlaku tanggal 8 jam 3. Mulai dari tanggal 8 jam 3 itu baru bisa simpan permanen. Jadi kalau misalnya mencoba dulu buat akun itu mulai hari ini tanggal 6 jam 13 sampai besok tanggal 7 jam 14.59. Tapi belum bisa simpan permanen. Seperti itu Pak Bayu penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Bimo. Apakah ada yang ditanya lagi Pak Bayu? Kalau tidak ada, saya lanjut ke penanya berikutnya. Saya ingin membacakan di kolom chat Zoom. Terima kasih Pak Bimo dan Ibu. Oke, baik. Sama-sama Pak. Oke, baik. Saya lanjut baca dari Ibu Armah Nadia.
tanggal lahir yang di kartu KIP sama yang di kakak berbeda tahun Pak, apakah berpengaruh? Sama seperti pertanyaan yang tadi sepertinya berbeda huruf. Iya, sebenarnya pasti berpengaruh. Artinya data-datanya tidak valid istilahnya. Yang paling gampang adalah datanya diperbarui, yang mana yang paling gampang untuk diperbarui. Dan yang data di akun SNB-nya sesuai dengan akta, karena akta itulah sebenarnya salah satu dokumen resmi selain kartu keluarga. Jadi akta itu adalah dokumen resmi. Jadi kalau misalnya KIP-nya harus ke nasional, artinya kalau memang bisa dirubah, bisa dirubah. Tapi pasti berpengaruh seperti itu. Jadi hati-hati dalam mencantumkan data dasar kita seperti itu. Ya. Jadi harus hati-hati ketika ada Bapak Ibu dalam mengisi datanya tadi. Saya lanjut ke pertanyaan chat Zoom dari Bapak Yusuf Darmawiambo. Selamat siang Pak, untuk sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013, nilai yang diisikan di PDSS apakah nilai pengetahuan saja atau rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan? Pak Ibu, ada pertanyaan dari Bapak Yusuf. Bapak Yusuf sudah ada. Ya, kalau untuk nilai sesuai yang ada di PDSS yang bisa, artinya kalau yang baru ini cuma nilai yang sesuai dengan kolom yang harus diisi, rasanya dia untuk keterampilan tidak ada rasanya. Baik. Kita lanjut ke penanya yang berikutnya. Ini dengan Nyayu Ramiza, apakah ada? Nyayu Ramiza, boleh unmute kalau ada. Iya Kak, terima kasih Kak. Halo. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai prestasi yang telah dicapai dalam non-akademik. Prestasi tersebut tertera dalam bentuk peserta, tetapi dalam tingkat nasional. Apakah sertifikat tersebut terhitung dan bisa dicantumkan dalam prestasi non-akademik? Sekian itu saja Kak, terima kasih. Sebagai peserta, Mbak. Ya. Sebenarnya prestasi itu adalah tambahan untuk nanti penseleksian. Jadi misalnya ada nilai yang sama, kalian punya prestasi, jadi yang kan kita hanya bisa 3 atau 4 kita bisa upload prestasi kita, ya. Jadi cari prestasi yang tertinggi yang bisa kita upload, ya. Jadi setahu saya kalau nggak 3 4 prestasi yang bisa kita upload. Jadi cari semua prestasi yang kita anggap tinggi, yang kita upload. Jadi jangan kalau memang tadi ada peserta, cari prestasi yang juara. Nah, itu yang kita upload. Ya. Semua bisa dipahami, jadi untuk dipilih prestasinya yang juara atau yang paling tinggi dari sekian banyak prestasi yang sudah adik-adik dapatkan gitu. Oke, lanjut kita ke penanya di chat Zoom. Ini dari saya lihat ada pertanyaan. Izin Pak Zul atau Pak Ilmu, kalau kurikulum Merdeka tidak ambil mata pelajaran informatika dan matematika tingkat lanjut, apakah bisa pilih prodi di Fakultas Ilmu Komputer atau Sains Data ya Pak? Ini dari tadi sudah bertanya di Zoom. Ya, kalau di dalam situ, di dalam isian itu, rasanya kalau untuk yang pelajaran-pelajaran yang menjurus rasanya tidak ada. Dia cuma isinya adalah yang tadi ada matematika, ada bahasa Indonesia. Jadi misalnya pelajaran-pelajaran yang menjurus rasanya kalau untuk isiannya tidak ada di situ. Jadi misalnya pelajaran yang khusus biasanya tidak ada di situ. Jadi sebenarnya harusnya bisa. Tapi tergantung nilainya nanti berbanding dengan yang lain seperti apa. Oke,
Baik, terima kasih Pak Bimo. Sepertinya sudah terjawab dengan Mela Juniarti yang sudah kemudian di Zoom. Saya lanjut ke penanya online dengan Heni Veronica, Desa Andin. Heni Veronica, boleh unmute yang ingin bertanya langsung. Ya, Pak. Oke, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini izin tanya Pak, saya guru BK di SMA Negeri 9 Palembang. Ini mungkin mewakili teman-teman atau anak-anak di sekolah kita. Pertanyaannya gini, kan anak-anak ini kan selalu bertanya kepada saya, kalau misalnya di Fakultas Kedokteran, Pertambangan atau Teknik masuk di Unsri maksudnya, tetapi alumni dari SMA kita tuh tidak ada yang lulus pada saat SNBP. Nah, apakah kalau seandainya anak-anak yang tahun ini ikut lagi, apakah alumni itu mempengaruhi untuk anak-anak itu bisa lulus atau tidak, gitu Pak? Itu pertanyaan saya. Oke, jawaban saya, alumni misalnya tidak ada yang lulus harusnya tidak. Pak, kurang dengar Pak suaranya Pak. Kedengaran siapa saya? Ya. Kedengaran. Suaranya bergema Pak, kurang bisa ditangkap. Suara saya kedengaran Bu? Ya, kedengaran Pak. Silakan Pak. Kedengaran Pak, bagus. Ya, secara prinsip sebenarnya alumni apakah berpengaruh dengan kita, rasanya tidak, Bu. Jadi misalnya alumninya tidak ada yang pernah diterima, terus nanti anak ibu mau milih kedokteran, rasanya tidak ada pengaruhnya di situ. Jadi kan misalnya kayak gini, ibu anaknya adalah lulusan pertama, tidak ada kakak-kakaknya, artinya kan dia masih punya kesempatan untuk memperoleh SNBP itu. Jadi biarpun kakak-kakaknya tidak ada pernah diterima, kalau memang nilainya bagus, habis itu prestasinya bagus, ya pasti dia bisa diterima. Berarti memang tidak ada pengaruh sama sekali ya Pak, kalau misalnya memang kita tidak ada alumni, maksudnya tidak ada alumni yang lulus di fakultas tersebut. Tidak, berarti Bu. kalau misalnya anak-anak yang tahun ini mau ikut, itu tidak ada pengaruh mereka akan lulus atau tidaknya? Tidak. Tidak ya Pak. Oke. Ya, karena aja, kan Pak. di perangnya sama yang sekarang daftar SNBP. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Iya. Oke. Oke, baik. Jangan dimatiin. Saya lanjut. Ke penanya selanjutnya, Itu harus dihidupin. Al-Qur'annya Harus dihidupin. masih ada yang ditanyakan. Baik, saya kembali ke Al-Qur'annya. Sudah. Ya, oke. Lanjut. Oke. SMA Qur'aniyah, apakah ada yang ditanyakan? SMA Qur'aniyah Palembang. Kalau tidak ada, saya lanjut ke Ibu Nurbaiti. Apakah ada yang tanyakan? Silakan Ibu. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya ingin bertanya, apakah pengalaman berorganisasi itu bisa dijadikan sebagai untuk masuknya di SNBT yang pertama, yang keduanya untuk sertifikat itu, apakah sertifikat hanya lokal atau artinya gini, sertifikat di dalam lingkungan sekolah yang diadakan, misal mengadakan bujang gadis gitu, yang istilahnya lokal, bukannya O2SN gitu.
Itu bisa Kak dijadikan sebagai patokan untuk masuk SNBP. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab Pak Bima ya. Saya jawab ya. Ya. Boleh Jadi Pak, silakan Pak. ya begini, yang dimaksud sertifikat itu kalau penghargaan ini maksudnya juara. Oh iya. Juara 1, juara 2, juara 3 itu yang ini kan. Kalau dia hanya berupa penghargaan sebagai peserta, itu tidak diberikan penilaian. Nah, jadi begini seperti disampaikan Pak Bimo tadi. Jadi dalam proses seleksi, misalnya si A dengan si B ini setelah nilainya diolah sama si A dengan si B ini. Yang dilihat itu apakah ada prestasi yang dimiliki oleh si A atau si B. Kalau ada prestasi yang dimilikinya, maka dilihat prestasi itu yang juara tadi. Nah, juara ini juga ada tingkat internasional, apakah nasional, apakah lokal, apakah hanya sekolah. Itu pun berbeda penilaian atau kriterianya. Kalau misalnya si A dan si B sama-sama punya sertifikat penilaian juara 1, tapi si A tingkat nasional, si B tingkat lokal atau daerah, jelas yang dipilih itu yang si A ini. Ya, karena dia ininya sertifikat dia ini juara pada tingkat nasional. Itu Bu ini. Tapi kalau misalnya penghargaan sebagai peserta itu tidak perlu diupload karena itu belum berupa prestasi, hanya baru berpartisipasi dalam kegiatan itu. Ya, seperti itu Bu Nurbaiti. Iya. Kalau itu Pak, misalnya pengalaman di organisasi, misalnya ketos gitu, apakah bisa dijadikan prioritas juga Pak? Enggak juga. Enggak juga ya. Jadi prestasi ini kan sebenarnya pendamping Bu. Selain nilai adalah nilai utama. Nah, prestasinya pendamping. Jadi carilah tadi seperti pertanyaan tadi, carilah yang paling tinggi, yang paling hebat prestasi yang bisa kita lakukan. Adik-adik bisa lakukan, nah itu yang kita masukkan kayak gitu Bu. Karena itu akan menjadi kalau misal tadi kata Prof. Zul, kalau nilainya sama dilihat prestasinya apa. Jadi bukan lihat prestasinya dulu baru buat lihat nilai, tapi lihat nilainya dulu baru lihat prestasinya. Oke, ya. Oke Pak, saya ngerti Pak. Izin bertanya Pak, dari SMA Negeri 19 Palembang. Ya, silakan. Bisa Ibu? Bisa. Oke. Terima kasih Ibu. Kan anak-anak sering mengikuti Olimpiade tingkat nasional ya Bu ya, melalui online. Apakah itu bisa dijadikan untuk masuk SNBP? Maksudnya bisakah itu diupload atau diakui sertifikat yang kegiatan Olimpiade secara online? Kemudian yang kedua Bu, bagaimana kalau misalnya anak ini ikut organisasi di luar, yaitu misalnya kegiatan dari OSIS ya Bu ya, apa itu Ponstan OSIS secara kota Palembang itu Bu. Kemudian dia juga ikut ketua OSIS misalnya, ketua OSIS di sekolah tersebut. Apakah hanya salah satu diambil yang tertinggi atau bisa dua-duanya masuk diupload pada jalur prestasi atau piagam prestasi di SNBP? Kemudian yang ketiga Ibu, bagaimana kriteria piagam atau sertifikat anak itu? Apakah ada sertifikat tertentu itu dikhususkan untuk jurusan yang mereka pilih? Misalnya Ibu, kalau misalnya dia ada sertifikat kayak dari PMR, itu mungkin untuk dia memilih jurusan misalnya kedokteran atau bagaimana? Adakah kriteria seperti itu? Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab Pak Bima ya. Ya. Oke.
Jadi begini Bu, kalau tadi ikut berpartisipasi dalam kegiatan OSIS itu, kita nggak bisa menilai prestasinya. Yang dimaksud prestasi itu dia mencapai juara 1, 2, atau 3. Itu yang itu. Kalau juara harapan itu nggak masuk, nggak perlu di. Kemudian tadi kaitan antara prestasi dengan program studi yang dipilih. Kebetulan kita begini, mau memilih penjaskes olahraga ya Bu ya. Nah dia yang bersangkutan ini kebetulan memperoleh medali ini mulai dari emas, perak, perunggu ya. Nah yang itu gitu. Ya, ini tingkat nasional atau lokal itu pun dinilai. Kalau kebetulan ingat nyata ini kan tadi di prestasi ini berdasarkan pendamping kata Pak Bimo tadi. Jadi kalau nilainya sama, kebetulan waktu di skor sama-sama nilainya 800. Ini ada 2, padahal yang mau diambil 1. Nah, yang 2800 ini dilihat. Prestasi dia apa? Kebetulan anak ini punya prestasi tingkat nasional dalam voli, dapat medali emas. Yang satunya perak, diambil yang emas ini kan. Yang perak enggak itu. Ini tadi pendamping. Jadi kalau misalnya ada nilai yang sama, mana yang mau diambil gitu. Nah itu kadang-kadang ada juga ini perguruan tinggi lihat anak ini ngambil olahraga dan dia ini atlet nasional, mungkin itu ada skor tertinggi buat dia, gitu. Tergantung PTN-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap prestasi itu itulah tadi. Dapat juara 1, 2, atau 3 atau medali emas, perak sampai perunggu. Kalau harapan nggak usah diupload, nggak akan dilihat juga. Apalagi misalnya ini sebagai panitia ini, panitia itu, penyelenggara itu juga nggak dilihat, bukan merupakan prestasi. Itu hanya keterlibatan dia dalam satu kegiatan, tapi belum menunjukkan prestasi. Oh iya. Kalau pengalaman tahun lalu, Pak, kalau kepengurusan OSIS itu dihitung kalau tahun kemarin dihargai seperti itu. Berarti tahun ini ya prestasi dia apa dalam OSIS dalam yang dapat ditunjukkan. Oh gitu. Ya apa prestasi dia ngikuti OSIS. Nah, apa prestasi yang ditunjukkan sertifikat yang dia peroleh. Kalau sebagai terlibat kegiatan OSIS tingkat ini tapi baru partisipasi kan, bukan prestasi. Jadi kalau ada dia juara pertama dalam OSIS tingkat nasional misalnya. Nah, itu baru ditunjukkan prestasi. Ada lomba, ya. Prestasi itu ada lomba. Iya, Pak. Berarti Pak prestasi itu adalah pendamping, jadi jurusan apa saja atau program studi apa saja yang diambil oleh siswa itu prestasinya sebagai pendamping penunjang Pak ya, jadi tidak ada istilahnya pembatasan tersendiri untuk jurusan. Misalnya kalau misalnya dia ngambil kedokteran maka prestasi yang akan dia PMR misalnya relevan dengan itu. Berarti ini tidak Pak ya, netral semuanya. Yang penting jadi anak begini, itu Bu. berprestasi. Ya. Jadi misalnya begini Bu, dia mengambil penjaskes ya, olahraga misal paling gampang banyak prestasi. Nah, yang satu ini dia atlet tingkat nasional. Yang satu ini dia mendapatkan prestasi dalam lomba karya tulis ilmiah. Dapat katakanlah juara 1. Mungkin yang dipilih karena sesuai dengan bidangnya ya yang diambil yang olahraga. Gitu. Bukan yang ini. Walaupun kan itu disesuaikan. Nanti itu mana yang tempat ini. Iya. Pak mau izin Pak satu lagi Pak, gimana kalau anak yang dapat sertifikat olimpiadenya yang online itu bisa dimasukkan apa ya di dalam seleksi prestasi untuk SNBP ini? Kalau piagam secara online Pak, dia ikut olimpiadenya secara online. Ada sertifikatnya? Ada Pak. Juara apa dia di dalam itu prestasi dia? Ada Pak, juara 1. Bukan. Dalam olimpiade itu dia dapat juaranya.
olimpiade misalnya ini Pak, olimpiade bahasa Inggris, olimpiade biologi, matematika, seperti itu. Ya, dia dapat juara apa dalam lomba biologi, olimpiade fisika, apa ya prestasi Dia dia? dapat juara, ada juara 1 anak kami Pak, ada juara 2 seperti itu. Nah, itu boleh masukkan kalau ada Boleh Pak ya? juara 1 ya itu boleh. Oh ya, Pak Zulkifli, makasih banyak Pak Prof ya Sama-sama atas Bu. Maaf, saya ini lagi di Madinah, Iya. jadi baru bisa. Ya, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin Pak Zul, Pak Bimo, saya bacakan kembali. Ini sepertinya sudah dijawab tadi, tapi mungkin peserta ingin mendengar langsung jawabannya dari Pak Zul dan Pak Bimo. Atas nama Aziz Maulana dari SMK Sumsel Palembang, izin bertanya, jika tidak lulus SNBP, apakah masih bisa mendaftar SNBT? Boleh. Oke, baik. Karena lulus, kayaknya pesertanya tadi nggak boleh tidak. itu kalau dia lulus. Yang nggak Boleh. kalau lulus. Kalau nggak lulus boleh. Jadi kalau lulus harus wajib diambil. Daftar. Gitu nah. Pak Habib. Oke, baik. Saya lanjut ke Habib. Apakah ada di Zoom? Boleh unmute. Terima kasih Bu. Sebenarnya ini pakai HP siswa ini. Oh, Ini saya ya, siap. izin bertanya Bu. Kan kalau misalnya siswa mendaftar melalui SNBP, terus mengikuti jalur undangan yang lain seperti melalui Poltekkes atau lain sebagainya, apakah masih bisa mendaftar kedua jalur undangan dengan bersamaan? Dan yang kedua, kalau misalnya siswa KIP itu, apakah jalur mandiri siswa KIP itu bisa mendapatkan KIP-nya? Itu aja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya gini. Jadi kalau jalur undangan apa itu kan yang SNBP itu ya maksudnya ya. Betul ya? Yang tadi bertanya nih. Undangan itu cuma 1 kali kegiatannya. Izin Prof. Jadi ada beberapa undangan yang di luar itu penyelenggaraannya sama. Jadi misalnya seperti STAN. Nah, STAN itu kalau misalnya dia lulus SNBP, dia juga nggak bisa ngambil STAN. Seperti itu. Ada beberapa, tapi tidak semua. Tidak semua yang punya peraturan seperti itu. Kalau misalnya tadi undangan dari non PTN harusnya sih tidak ada masalah. Non PTN ya. Iya, yang nggak boleh itu yang SNBP yang dilaksanakan oleh PT SNPMB. Kalau yang di luar itu ya nggak ada hubungan sama itu. Tapi kalau yang mengikuti SNBP pada SNPMB, nah itu kalau lulus ini harus mendaftar ulang. Dia nggak bisa lagi kalau udah lulus mau ikut UTBK. Kalau misalnya diundang oleh PTN lain, undangan ya. Jadi jalur undangan dengan ini lain sebetulnya dengan jalur prestasi. Undangan itu kalau dulu ya sebelum-sebelumnya itu. Jadi kami perguruan tinggi mengundang satu sekolah mengirimkan itu undangan. Nah, jadi kami pilih sekolah-sekolah mana yang baik diundang untuk mengirimkan siswanya. Itu baru namanya undangan. Kalau SNBP ini semua boleh bisa mendaftar sesuai dengan kuota sekolah masing-masing. Jadi boleh mendaftar semua. Kalau yang undangan tadi hanya sekolah tertentu, yang nggak diundang yang nggak bisa daftar kan itu. Namanya nggak diundang nggak. Nah itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Zul untuk jawabannya. Saya
lanjut izin Profesor mau bacakan lagi di kolom chat, izin Pak Bim dan Profesor. 30. Baik, saya lanjut bacakan kembali. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa tanya ke helpdesk tadi yang sudah silakan nanti tanyakan ke helpdesk tadi yang dipaparkan. Jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Untuk materi sudah disampaikan di kolom chat Bapak Ibu, adik-adik peserta sosialisasi ada di kolom chat. Saya bacakan pertanyaan terakhir dari Ois Prastiawati dari SMKN 1 Muara Enim Sumsel. Bolehkah siswa memilih lintas jurusan pada saat daftar SNBP ataukah harus linier dengan jurusannya terutama anak SMK? Izin ini Boleh lintas jurusan, boleh lintas, yang penting lulus tes ya. Jadi misalnya beragam IPS mau masuk kedokteran, boleh. Kalau lulus, Boleh. boleh. Boleh lintas jurusan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Zul untuk jawabannya. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik peserta sosialisasi sudah dijawab pertanyaannya. Buat yang belum dijawab, silakan hubungi ke helpdesk yang sudah di-share di slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Insinyur Zainuddin Nawawi yang telah membuka acara hari ini dan kepada Bapak Profesor Dr. Zulkifli Dahlan selaku narasumber hari ini dan Bapak Bimo Brata Aditya STMSI yang sudah sebagai narasumber hari ini dan Bapak Ibu peserta serta adik-adik peserta sosialisasi penerimaan mahasiswa baru SNPMB 2024 yang ada di Zoom hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih juga, Bu. Ibu.